Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini sedikit saya ingin mereview bahan ajar pada mata kuliah Lembaga dan Keuangan Syariah di jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Abu Yas Salik Sarolangun. Pada kali ini bahan ajar yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa yaitu materi yang berkenaan dengan materi awal, yaitu materi tentang bagaimana pengertian lembaga keuangan secara umum, lalu dilanjutkan dengan bagaimana pengertian dari lembaga keuangan syariah khususnya. Pada kali ini juga ada sub-sub bagian judul yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa. Selain dari pengertian tadi, ada juga sejarah daripada lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Di antaranya bagaimana praktek LKS atau lembaga keuangan syariah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa para sahabat. Lalu dilanjutkan kembali dengan sejarah perbankan di Eropa pada umumnya, ya. Lalu nanti kita lanjutkan lagi bagaimana sejarah perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah pada umumnya di era modern ini. Lalu terakhir nanti bagaimana kita menjelaskan prinsip-prinsip operasional yang ada di LKS, khususnya di lembaga keuangan syariah, ya, berupa bank dalam hal ini dan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Jadi sub-sub judulnya, yang pertama adalah pengertian, yang kedua nanti ada praktek LKS atau sejarahnya, ya. Mau tidak mau kita harus belajar sejarah untuk melihat ke depannya perbandingan secara komparatif bagaimana nanti jenjang daripada perkembangan lembaga keuangan syariah pada khususnya. Baik, pada slide yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pengertian lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Di sini ada perbedaan secara umum, ya, bahwa lembaga keuangan ini yang saya maksud adalah lembaga konvensional, bukan lembaga keuangannya syariah. Nah, nanti saya lanjutkan dengan pengertian daripada lembaga keuangan syariah. Sebagaimana kita ketahui, lembaga keuangan adalah sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai perantara, ya, yang merupakan lembaga intermediary antara yang surplus sama yang minus bertemu. Nah, ini bank sebagai lembaga intermediary. Ini saya jelaskan kepada mahasiswa. Lalu saya tarik sedikit pembagian daripada LK. Ternyata LK ini ada dua. Ada lembaga keuangan perbankan, ada yang non perbankan yang dikenal dengan lembaga LK, disikat dengan lembaga keuangan yang bank, yang umum. Kemudian ada lembaga keuangan yang berupa bank, dan yang non bank, ada yang perbankan. Begitu juga dengan perbankan syariah atau bukan perbankan, lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan umum, ada lembaga keuangan syariah, ya. Nah, lalu saya lanjutkan dengan praktek LKS pada masa Rasulullah dan para sahabat. Ternyata saya jelaskan kepada mahasiswa, praktek LKS itu pada masa Rasulullah sebenarnya sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW di Makkah. Sebagaimana kita ketahui, beliau dipercaya oleh segenap rakyat atau segenap masyarakat di kota Makkah, baik yang muslim maupun yang non-muslim, pada umumnya yang non-muslim, yang menitipkan sebagian barang mereka dengan Rasulullah. Nitip, ya. Tapi tidak ada imbalan, tapi nitip saja. Nah, sampai-sampai beliau dijuluki dengan Al-Amin, orang dipercaya. Barulah nanti setelah beliau hijrah ke Madinah, dikembalikanlah barang-barang yang sudah dititipkan kepada beliau. Nah, praktek titipan ini yang kita kenal belakangan ini sebagai wadi'ah, sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah. Tapi kalau kita berbicara tentang akad atau praktek itu ada di lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan umum, ya belum ada.
Ya, tapi prakteknya akadnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Itu yang saya jelaskan. Lalu pada masa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau juga seorang yang sahabat Rasulullah yang dipercaya untuk itu. Zubair bin Awam, ya, salah satu sahabat juga yang menerima barang titipan, tapi sudah mulai berkembang nih dalam bentuk pinjaman. Nah, kalau Nabi Muhammad hanya sekedar titipan biasa, tapi kalau sahabat Zubair bin Awam, nah, sudah mengenal dengan pinjaman. Nah, artinya yang belakangan kita kenal dengan rahan, ya, gadai menggadai. Jadi ada barang yang digadai, tapi konsekuensi juga ada di hutang yang pinjam, ada hutang yang timbul di belakang. Ya, nah ini mempunyai dua konsekuensi yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa yang dipraktikkan oleh Zubair bin Awam. Yang pertama, karena ia memiliki hak untuk memanfaatkannya, Zubair bin Awam berhak untuk memiliki dan memanfaatkannya. Yang kedua, karena ia berbentuk pinjaman, ya, maka wajib orang yang menitipkan tadi untuk mengembalikannya, ya. Lalu saya lanjutkan juga dengan penggunaan cek, ya. Penggunaan cek sesungguhnya sudah dilakukan ketika pada zaman Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui, ya, negeri Syam dan Yaman ini negeri lalu lintas perdagangan yang luar biasa pada zaman itu, ya. Jadi Umar bin Khattab ketika itu dia mengeluarkan cek, ya. Nah, kemudian cek ini diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, lalu bisa ditukar nanti di Baitul Mal. Gandumnya bisa ditukar di Baitul Mal. Lalu dilanjutkan dengan pemberian modal kerja. Nah, berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyara'ah, musaqah, ya. Ini sudah dikenal sebenarnya kepada kaum Muhajir dan kaum Ansar ketika pada zaman Nabi, ya. Di praktek akad yang berbasis dengan bagi hasil, ya, dalam hal muzara'ah, ya, pertanian dan persawahan, ya, ini sudah ada prakteknya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini yang ingin saya tekankan kepada mahasiswa bahwa praktek lembaga keuangan syariah dalam hal ini akad, ya, sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Lalu saya melanjutkan kembali bagaimana praktek lembaga keuangan syariah pada kejayaan Islam seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, ini saya jelaskan begitu berkembangnya perekonomian Indonesia ini yang berbasis dengan lembaga keuangan, khususnya pada masa Abbasiyah dan Bani Umayyah. Lalu tidak menutup kemungkinan bagi saya sendiri untuk menyampaikan kepada mahasiswa juga bagaimana sejarah perbankan secara umum, ya, bukan diruntut dari sejarah Islam. Bagaimana sejarah perbankan atau lembaga keuangan di Eropa ketika itu, ya, sehingga kita bisa membandingkan nanti, ya, bagaimana sejarahnya di Islam, bagaimana juga sejarahnya yang di konvensional yang umum. Lalu terakhir melalui sejarah ini saya juga menyampaikan kepada manusia perkembangannya di era modern ini sampailah kepada masa sekarang, ya, bagaimana rintangan, bagaimana tantangan, bagaimana perkembangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah pada khususnya. Lalu terakhir saya lanjutkan dengan bagaimana prinsip operasional perbankan syariah itu, ya, atau bukan perbankan, lembaga keuangan syariah. Bagaimana prinsip operasional yang harus diketahui oleh kita semua, khususnya kepada mahasiswa. Ini yang saya sampaikan karena berbeda prinsip pada lembaga keuangan syariah dan lembaga yang lainnya. Dilanjutkan dengan tujuan nanti, ya, berdirinya lembaga keuangan syariah itu untuk apa, ya, lalu peranan lembaga keuangan syariah itu apa, ya, bagaimana juga konsep lembaga keuangan dalam Al-Quran. Nah, lembaga keuangan syariah dalam Al-Quran. Yang terakhir, mohon maaf, ini adalah saya jelaskan sedikit saja sekilas tentang akad-akad yang ada di lembaga keuangan yang akan dipakai pada lembaga keuangan bank maupun non-bank, ya. Sekian mungkin modul atau bahkan ajar saya di satu pertemuan ini yang berupa lembaga keuangan syariah dan bagaimana sejarahnya, prinsip operasionalnya, serta sekilas akad-akad yang akan digunakan pada perbankan syariah. Terakhir yang saya sampaikan kepada mahasiswa berupa tugas, berupa kuis nanti yang akan dijawab oleh mereka,
ketika nanti pertemuan berikutnya ya akan dibahas bersama-sama kuis tersebut. Sekian saja ajaran bahan ajar dari saya yang ingin saya review. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.